Halo, selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana cara dasar untuk mengemudikan mobil matic agar kita bisa mempergunakan mobil matic dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk terutama bagi kita yang baru belajar mengemudikan mobil matic agar bisa mempergunakan mobil matic paling tidak dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita akan mempelajari dulu, atau akan saya perkenalkan yang sering kita gunakan di mobil matic. Yang pertama adalah stick kopling ya. Koplingnya ini kita akan pergunakan untuk operasional apabila keadaan kendaraan akan bergerak. Kemudian di sini ada juga handrem. Posisi handrem ini untuk membantu pada saat kita berhenti, ya paling tidak pada saat parkir lah, ya lebih aman. Jadi posisinya kita handrem, terus kemudian posisi di stick ada di atas atau parkir. Kemudian yang lain yang sering digunakan pada saat berjalan adalah di situ ada, ini adalah pedal gas ya, pedal gas. Kemudian yang kedua adalah pedal rem. Pedal rem ini dipergunakan pada kondisi di mana kita akan memulai mengoperasikannya. Jadi kan mesti harus di rem. Baiklah, kan saya uraikan dulu tentang fungsi dari masing-masing tanda yang ada di stick ya, di stick ini. Pada posisi P ini atau parkir ya, ini berfungsi untuk pada saat kita parkir. Pada saat parkir berarti semua terkunci ya, semua mengunci. Pada saat kita di setiap parkir harus di P. Demikian juga pada saat kita mau menghidupkan mesin, itu harus di posisi B. Soalnya kalau di posisi yang lain biasanya tidak akan hidup walaupun kita menghidupkannya. Terus kemudian yang kedua adalah ada posisi R ya. Posisi R adalah ini posisi untuk mundur, atau apabila kita mau parkir ya, kita mesti harus menggunakan ini, maju mundur gitu ya. Terus kemudian yang di bawahnya adalah N atau netral. Pada posisi N ini semua bisa terbuka, dalam arti pada saat parkir di tempat datar ini bisa dipergunakan, karena barangkali oleh tukang parkir mobil akan didorong ke depan atau ke belakang. Tapi untuk saat posisi jalan tidak datar sebaiknya di posisi P. Terus kemudian yang di bawahnya ini adalah drive atau D ya. Drive ini adalah posisi tertinggi. Jadi dipergunakan apabila kita mengendarai dalam kecepatan tinggi ya. Terus kemudian ada 3. Posisi 3 ini di mobil manual adalah gigi 3
ya. Terus kemudian ada 2 atau gigi 2, kemudian ada low, atau kalau di manual adalah di mobil manual adalah gigi 1. Pada saat kita mempergunakan mobil, sebaiknya posisi handle stick ini kita taruh di P, ya, posisi P. Dan kalau sudah di posisi P, terus kemudian kita hidupkan mobil. Kita hidupkan mobil, ya. Kita hidupkan mobil. Kita hidupkan mobil. Terus kita injak rem. Nah, kita hidupkan. Fungsinya apa? Adalah untuk keamanan kita juga. Ya, mobil sudah hidup. Ya, jadi posisi kaki sebelum kita memindahkan sticknya harus tetap dalam pengereman. Karena apabila mobil sudah dihidupkan, terus kemudian kita memindahkan handle stick, itu pasti akan langsung berjalan. Ya. Terus kemudian pada saat mau berjalan, posisi handrem kita turunkan, ya. Terus kemudian kita pindah posisikan dari, ya, sebaiknya sebisa mungkin dari low dulu, ya. Begitu ini sudah masuk 1, terus kemudian kita lepas kaki dari pedal rem, mobil akan berjalan. Terus kemudian pada saat berjalan, kira-kira sudah perputaran sekitar 20 kilo, kemudian kita oper ke 2. Terus kemudian pada saat awal juga kita juga bisa mempergunakan langsung ke 2, boleh, tidak apa-apa. Tapi perputaran di mesin tetap dia dari awal, dari L, terus kemudian mesti dia akan baru 2. Demikian juga dengan misalkan kita sudah ke percepatan sekitar 40 atau 60, kita pindah ke 3. Pada saat menghidupkan awal, kita langsung masukkan ke gigi 3 juga bisa, karena secara otomatis dia nanti tetap mulai dari low 2 baru ke 3. Jadi ada 2 terasa hentakan, walaupun tidak begitu terasa, tapi ada sedikit hentakan, karena dia secara otomatis akan memindahkan gigi, ya, dari low 1, low terus kemudian 2 ke 3. Nah, pada saat posisi kendaraan sudah dalam keadaan cepat, kita pindahkan ke drive, ya, ke drive. Terus kemudian pada saat kita akan menyalip kendaraan di depannya, sebaiknya kita pindahkan ke 3. Karena apa? Karena biar dengan gigi yang direndahkan, ya, dipindah ke gigi yang paling rendah, kita bisa samalah dengan mobil manual. Kalau kita mau nyalip, pasti giginya dipindah ke yang lebih kecil. Ketiga, kalau misalkan itu juga bisa dipindah ke 2. Cuman ini agak sedikit terasa banget. Nah, sebaiknya pindah ke 3 aja, terus kemudian langsung nyalip, terus kemudian kita pindah lagi ke drive, gitu ya. Pindah ke drive. Terus untuk posisi apabila kita mengendarai kendaraan di posisi jalan naik, kita usahakan di gigi rendah, di 2 atau di low. Lain dengan mobil manual, kita bisa memindahkan dari gigi tinggi ke menyesuaikannya. Tapi kalau di mobil
matic sebaiknya kita pindah ke gigi yang rendah, gitu ya, ke gigi yang rendah. Baru setelah kondisinya enak, jalan agak datar, kita naikkan seperti biasa sesuai dengan perputaran mesinnya, gitu ya. Terus kemudian untuk gimana kalau misalkan begitu on kita ke drive, sebaiknya sih jangan, karena apa, posisi drive ini adalah dari gigi awal langsung loncat ke gigi paling tinggi. Ibaratnya di mobil manual itu dari gigi 1 langsung loncat ke gigi 4, 5, 6 lah begitu ya. Jadi kan agak terasa sekali berat. Jadi sebaiknya kalau misalkan mau memulai awalan dari gigi 2 atau 1, sebaiknya 1, terus kemudian kita pindah-pindah gini ya ke yang besar seperti itu. Terus apabila kita sudah selesai dan kita mau parkir ya, kita pindahkan gigi ke P ya, ke parkir. Terus kemudian kita sambil injak rem, terus kemudian kita matikan mesin. Terus posisi terakhir di samping kita masukkan ke P, kita juga tarik tuas handrem untuk berjaga-jaga. Apabila anak-anak memindahkan ini kan berarti mobil dalam keadaan handrem, jadi tidak posisi jalan, gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya kira-kira cara mengoperasikan mobil matic untuk kita semua ya, yang barangkali yang menganggap bahwa mobil matic itu susah. Mobil matic itu lebih gampang sebetulnya. Dari segi perawatan pun mobil matic lebih gampang, terutama perawatan mesin. Yang penting kita kontrol mesinnya. Terus kemudian untuk di mobil matic kita bisa lebih enak pada saat posisi jalan dalam keadaan macet ataupun macet menanjak ya. Macet menanjak kita lebih santai lah ibaratnya, seperti itu. Jadi seperti itu ulasan dari saya bagaimana cara mengendari mobil matic. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, terutama bagi teman-teman yang baru mau belajar mengendari mobil matic. Jadi jangan anggap susah mobil matic. Mobil matic itu lebih gampang dari mobil manual. Semoga bermanfaat dan terima kasih.